أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa ma tamutunna wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para sesepuh bini sepuh rahimakumullah, bapak-bapak saha ibu-ibu, sederek-sederek kaum muslimin, mugi-mugi kula panjenengan sami tansah pikantuk welas asih saha tansah pinaringan nikmat-nikmatipun Allah ingkang barokah. Mugi-mugi kula panjenengan sami ugi tansah istiqomah kalawan pitedah hidayahipun Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh sami, sepindah kita muji syukur wonten ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala keranten pilih pepanggihan wonten ing dalu menika minangka setunggalipun kehendak saking panjenenganipun Allah, kula panjenengan sami saged hangestreni ngrawuhi dumateng pengaosan thalabul ilmi minangka kewajibanipun kula panjenengan sami sebagai seorang muslim. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, gegayutan kalian tema wonten ing dalu niki jumbuh kalian pembahasan ing dalu niki judule Bapa lan Biyung Slametno Anakmu. Nggih, bahasa sanesipun Pak, Mbok, selametno anakmu. Bahasa Indonesiane Bapak dan Ibu, selamatkanlah putramu. Kula panjenengan sami mangertosi bilih anak itu merupakan kanikmatan kagem tiang-tiang ingkang sampun sami palakrama. Anak itu merupakan amanah ugi saking ngarsa dalem Allah. Anak juga merupakan wasilah bagi orang tua untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nggih. Lho, anak niku saged dados sumbering ganjaran bagi orang tuanya. Rikala kula panjenengan sami benar-benar mengarahkan putra-putri panjenengan sami di jalan Allah. Nggih. Menawi kula panjenengan sami benar-benar mengarahkan putra-putri kula panjenengan sami di jalan Allah, maka anak ini merupakan sarana kagem tiang sepuh. Kagem napa? Kagem mendapatkan pahala yang sangat banyak. Pahala dari sisi memberikan nafkah lahiriah dan juga pahala dari sisi memberikan nafkah batiniah. Nggih. Lan ugi jamaah sami rahimani wa rahimakumullah,
kehadiran anak bisa memberikan syafaat bagi orang tua. Rikala tiyang sepuh niku gadah putra, sebelum balik meninggal dunia, kalau dia bersabar, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan anaknya bermanfaat bagi kedua orang tuanya. Dan juga anak itu bisa menjadi benteng neraka. Anak niku saged dados benteng ing neraka. Tumrap wong tuane. Dengan apa? Apabila seorang memiliki anak, dia mampu menjaga, merawat anaknya sampai dewasa, apalagi anak putrinya, anak perempuannya, bisa menjaga kehormatan diri, menjaga kesucian dirinya, dia tidak berbuat zina, maka orang tua yang seperti ini akan mendapatkan benteng api neraka. Nek ngaten Bapak Ibu sekalian, kula panjenengan sami tidak akan pernah rugi memperjuangkan anak, tidak akan pernah rugi, sehingga putra putri kula panjenengan sami menjadi generasi yang beriman dan generasi yang bertakwa. Sehingga kita memiliki anak yang qurratu a'yun, menyedapkan pandangan mata. Kapan itu? Rikala putra putri buah hati kita menjadi orang-orang yang saleh dan salihah, melaksanakan perintah Allah, ninggalaken awisanipun Allah Subhanahu wa taala. Allah ngendikaken teng Qur'anul Karim teng surah An-Nahl ayatipun 7 kali. Monggo dipun waos teng Al-Qur'an surat angka 16. Surat angka pinten? 16 nggih. Sakderenge surah Al-Isra utawi surah Bani Israil. Angka 17. An-Nahl angka 16. Panjenenganipun Allah ndhawuh. Allah ngendika ngeten. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibah. Lajeng artosipun pripun? Ngeten sederek-sederek. Allah telah menjadikan bagimu saling berpasangan. Saling berpasangan. Menungso niku ketemu jodone. Menungso niku ketemu jodone. Sik manggihna jodoh niku Allah. Sing ngersake kula sami mendapatkan jodoh kita itu sinten? Allah. Manusia akan berpasang-pasangan, suami istri. Suami istri. Kemudian ngendikanipun Allah, Allah menjadikan jodoh darimu dari jenismu sendiri. Di menungso niku jodone menungso. Nek jin niku jodone napa? Nggih jin. Nggih. Kemudian ngendikanipun Allah, wa ja'ala lakum min azwajikum banina. Allah pun memberikan rezeki kepada kalian. Apa itu? Dari istrimu, dari pasanganmu, Allah memberikan anak cucu kepada kalian. Memberikan apa? Anak cucu kepada kalian. Nggih. Kemudian wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibah. Allah pun memberikan rezeki kepada kalian dengan rezeki yang baik. Mula wonten ing setunggalipun ayat ingkang sanes bilih Allah Subhanahu wa taala niku ngendikaken nggih, wabtaghu ma kataballahu lakum, wabtaghu ma kataballahu lakum. Lho niku surah Al-Baqarah ayat 118 pinten? 7 nggih. Surah Al-Baqarah ayat 118 7. Sakwise menikah, sakwise sami palakrama, sak sampunipun sami jejodohan, berkeluarga, Allah perintahkan, wabtaghu ma kataballahu lakum. Carilah oleh kalian apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kalian. Napa niku? Maksudnya ngendikanipun Abu Hurairah, ngendikanipun Abdullah bin Abbas, ngendikanipun sahabat Anas ibni Malik, wabtaghu ma kataballahu lakum.
Setelah kalian itu menikah, carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Maksudnya kersane kula panjenengan sami itu memiliki keturunan. Ngadain apa? Ngadain apa? Keturunan. Nggih, diperintahkan oleh Allah kula panjenengan sami memiliki keturunan, supados gadah anak, gadah putra. Bahkan teng hadis Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam nggih ngendika nggih, hadisipun menika riwayat Imam Ahmad. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ugi hadis niki kariwayataken dening Al-Imam Ibnu Hibban. Nggih. Riwayat sinten sederek-sederek? Riwayat sinten? Imam Ahmad. Sing nomor kalih sinten? Ibnu Hibban. Lha Rasulullah niku ngendika ngeten. Tazawwaju al-waduda wal walud fa inni mukatsirum bikumul umam. Teng sanes hadis fa inni mukatsirum bikumul anbiya yaumal qiyamah. Masya Allah. Nikahilah oleh kalian para wanita yang penyayang, wanita yang subur, wanita yang beranak, karena aku akan banggakan jumlah umatku yang banyak di yaumul qiyamah. Umat Islam dianjurkan punya anak yang banyak, karena ini akan melahirkan generasi penerus kaum muslimin. Dan jika umat Islam niku jumlahnya banyak, maka ini akan mendukung kekuatan kaum muslimin. Paham nggih? Paham nggih? Mendukung kekuatan kaum muslimin. Punya anak dianjurkan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi tidak sekedar memperbanyak keturunan, tidak sekedar memperbanyak keturunan. Nanging keturunan niki dididik yang betul, dan tidak sekedar mendidik, tetapi kita bisa mampu mewujudkan generasi kaum muslimin yang berkualitas. Derek-derek, paham nggih? Mewujudkan generasi kaum muslimin sing pripun? Generasi kaum muslimin ingkang kados pundi? Ingkang berkualitas. Kualitas imannya, berkualitas takwanya, kualitas akhlaknya, kualitas muamalahnya. Paham? Paham nggih? Kualitas imannya, akidahnya lurus, berkualitas takwanya, dia menjadi generasi yang taat maring Allah. Anak kita taat sama Allah. Ya, anak kita taat sama Allah. Lalu kita di qurratu ayun, akan menyedapkan pandangan mata, akan membahagiakan orang tua. Jadi wong tua iku atine bisa mongko atine ki apa, Mbah? Mongko atine ki napa? Bahagia nggih. Seneng, sak dhuwure seneng kuwi bahagia. Ngoten nggih? Jika punya anak yang taat sama Allah, kita lihat, kita tingali wayah subuh tidak usah dibangunkan, dia sadar akan kewajibanipun nindakaken salat subuh. Dan yang laki-laki sudah berusia 10 tahun, dia terbiasa untuk berjamaah. Niku perlu latihan, perlu didikan dari bapak dan ibunya. Mulakno Bapak Ibu sekalian, tarbiyah yang efektif adalah tarbiyah dengan qudwah hasanah dan uswah hasanah. Contoh langsung. Paham nih? Bapak ibunya mencontohkan secara langsung. Kalau kita inginkan anak kita ini rajin yang dipegang mushaf Quran, yang dibaca ayat Allah, maka orang tuanya memberikan contoh. Yang sepuh memberikan contoh, dia pun di rumah rajin membaca Al-Quranul Karim. Nggih, Bapak Ibu, sesibuk-sibuk waktu kita, jangan pernah melalaikan waktu untuk anak kita. Nggih, kalau kita bisa hadir di tempat orang lain, jangan pernah lupa menghadirkan diri kita untuk anak kula panjenengan sami. Paham niki? Anak-anak itu butuh qudwah,
anak itu butuh suri toladan. Allah dawuhaken, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suri toladan, uswatun hasanah, contoh, sehingga para sahabat dididik oleh Rasulullah, ditarbiyah oleh Nabi, melihat langsung pengamalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham nggih? Jadi bapak dan ibu niku nggadahi pengaruh yang besar dumateng putra putri ini pun. Pengaruhnya itu sangat dahsyat, pengaruhnya itu sangat besar, maka hati-hati. Hati-hati. Misalnya, kula panjenengan sami memberikan nasihat, hendaklah dengan lemah lembut dan dengan bahasa yang santun kepada anaknya. Dan tahanlah marah. Tahan apa? Tahan apa? Kemarahan. Ini tahan nesu nggih, tahan nesu, tahanlah marah. Karena anak itu akan merasakan, anak itu akan merekam, anak itu akan menilai orang tuanya. Nggih. Dengan kelemah lembutan, tarbiyah insya Allah akan mengalami keberkahan. Sakit dipahami? Bapak Ibu sekalian, wabtaghu ma kataballahu lakum, carilah oleh kalian apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudipun di saat orang niku sudah menikah, maka berusahalah untuk mencari keturunan. Sakniki kados pundi? Menawi enten saking para rawuh utawi sederek kita kaum muslimin yang lama menikah tapi diuji sama Allah, diuji sama Allah, belum dikaruniakan putra, padahal kehadiran anak bagi orang tuanya sangatlah bermanfaat, baik manfaat dunia demikian juga manfaat akhirat. Cobi kalau kita punya anak di dunia, anak itu bisa membantu pekerjaan orang tua. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Pak ora iso nyopir kaya aku, anake nyopir. Nek ngisi ngaji sing nyopir niki anake. Ngaten nggih. Contohnya niku memberikan manfaat dunia. Saniki ngeten bapak-bapak, para tani, among tani. Niki wayahe panen. Niki wayahe panen. Alhamdulillah, mugi-mugi panen jenengan berkah. Nggih. Aku gak ndongakno mugi-mugi panen jenengan akeh gak. Tapi sing tak ndongakno niku mugi-mugi panen jenengan berkah. Banyak kalau tidak dikeluarkan zakatnya mboten berkah. Nggih. Tapi sedikit sebagiannya ada yang diinfakkan di jalan Allah berkah. Paham niki? Lah nek niki jenengan panen, jenengan gadah putra. Karek anake di SMS sitok-sitok. Le so Ahad jam 6 kerja bakti ngerek. Putra-putrane sami dugi. Anake 8, Mbah, anake 8. Lanang kabeh. Masya Allah. Anake 8 lanang kabeh. Sing rawuh niki enten mboten sing anake 8 lanang kabeh? Kakung sedaya. Jadi anake mung loro-loro ngene kita. Nggih, putrane 8. Masya Allah. Gaweane dadi enteng. Saniki gawean liyane. Bare bibaripun panen biasane do mipik ngapikna omah. Biasane ngono biasane. Terus ngecor omah. Ngecor omahnya anake yo karek SMS le so Ahad ngecor omah jerambah teko kabeh anake. Gaweane rampung mboten? Rampung. Manfaat di dunia. Manfaat juga di dunia mendoakan orang tuanya pada saat orang tuanya sakit. Lewang tuanya sakit, anak-anak yang soleh-solehah akan mendoakan orang tuanya. Dia datang membawa kesenangan orang tua, menghibur bapaknya yang sedang sakit, mendoakan bapaknya labak setahur insyaallah. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayasfiaka, atau Allahumma ishwi anta syafi la shifaa illa shifauka syifaan la yughadiru saqama. Ini kalau anak soleh. Niki nek putrane solehah. Wis nek anak gak soleh karo soleh kabah, wis ndrawasi tak ndani. Pirsa tembung ndrawasi mboten? Ndrawasi wong tuwane iki dadi sedih. Kenapa? Pada saat kakaknya yang pertama barepe kon nunggu alasan. Kang iki pake tunggonono. Waduh. Jawabe waduh. Ora jawabe alhamdulillah. Engko tak tunggonane kesempatan amal soleh mboten. Tapi waduh. Nek wis waduh ngono biasane napa, Mbah? Piye, Mbah? Nek baru kata waduh ngono ki biasane piye, Mbah?
Aku ra iso. Sesuk eneng acara. Wis kemudian sing paling ragil, Le, Pak lara nang Ipang, rek sude. Tunggono ya, Le. Jawabe padha, waduh, ya ngono ya. Dadi keluarga waduh iki. Nggih. Anake dadi ahli waduh kabeh nggih. Waduh, akhirnya par kata waduh, aku sesuk yo ora iso. Nggih. Aku pas sulem jagong. Anake sing tengah. Anake panengah. Barep, panengah, ragil. Sing tengah ya ngono. Mbak Yu malah. Bedon. Yu, sok aku gentenono nunggoni Pake. Waduh, jawabnya ya padha. Aku sesuk reuni SMA. Reuni SMA, Masya Allah. Pak ne loro karo reuninan dimenangno reuninan, Mak. Ya. Masya Allah. Coba kalau kita punya anak yang soleh dan solihah, anak yang berbakti kepada kedua orang tua akan berebut mengurusi orang tua yang sedang sakit. Subhanallah niki kalau punya anak yang soleh dan solihah. Makanya jamaah sami, jadi dereng gadah putra niku pripun? Nek dereng gadah putra niku sabar. Ini kehendak Allah, sabar. Nggih, sabar. Kenapa? Allah mengendikaken teng surah Asy-Syu'ara, ya, surah Asyura, surah ke-42 ayat 49 sampai 50. Lillahi mulkus samawati wal ardi. Nggih. Yahluqu may yasha, yahabu liman yasha inatsan wa yahabu liman yasha az-dzukura. Allah lah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Allah lah yang menciptakan, ya, atas apa yang Allah kehendaki, memberi kalian anak perempuan, atas apa yang Allah kehendaki, memberikan kepada kalian anak laki-laki, itu pun atas kehendak Allah. Paham nggih? Paham nggih? Dadi kula panjenengan sami diparingi putra niku kehendak Allah nggih. Kehendak Allah nggih Bapak Ibu nggih. Nah, aku ki jane ya wis kabeh ki tek bojoku meteng ya. Kehendak Allah. Kehendak sinten? Kehendak Allah. Disyukuri. Sik urung duwe anak wae pengen duwe anak. Sing duwe anak akeh kok padha ngresula ki piye? Ampun. Banyak anak, banyak ganjaran. Paham nggih? Nah, kalau belum dikarunia anak pripun? Kembalikan kepada Allah. Jangan putus asa. Tapi wajib usaha. Pripun sing usaha? Misalnya neng ahli spesialis dokter konsultasi masalah kandungan, atau mungkin dari pihak laki-laki nggih enten permasalahannya dikonsultasino neng ahli nih, atau mungkin ada herbal yang bisa dukung kersanipun dadi subur. Usaha ikhtiar, terus ikhtiar, jangan putus asa. Terus jangan lupa Bapak Ibu, donga kados pun ditungane. Pertama saged dipun maos nggih teng surah As-Saffat ayatipun ayat 100 niki nomor sepindah nggih, surah As-Saffat ayat 100. Sik durung ndek anak, dereng gadah anak, dan ini juga doa yang baik tumrape sing wis ndek anak. Mboten kok ateges sing durung ndek anak tok. Sik pun gadah anak nggih dungane niki diwaos. Rabbi habli pripun? Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang saleh. Cobi, anak yang saleh niki satu. Saya niki doa yang lain dengan Quran. Doa yang lain teng surah Al-Furqan. Ayate 7 sekawan nggih. Ayat 7 sekawan surat angka selangkung. Ayat 7 sekawan surat angka pinten Bapak Ibu? Selangkung nggih, Al-Furqan. Rabbana hablana. Bacute pripun? Bacute pripun? Min azwajina. Lajeng wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Terus waj'alna lil muttaqina
imama. Cobi. Wa ja'alna lil muttaqina imama, jadikan anakku ini pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Niki nomor 1 nyuwune yang Allah ki anake apa to? Anak ki piye? Soleh. Nomor 2, anak sing bertakwa niku sing nomor kalih. Bahkan pemimpinnya orang-orang bertakwa. Nomor 3. Ting surah Al-Anbiya ayat 89. Surah Al-Anbiya niku surat sing angka pinten? Surah Al-Anbiya niku teng Quran surat angka pinten? Urutanipun Bapak Ibu, surah Al-Anbiya wonten Al-Qur'anul Karim niku surat angka pinten nggih? Pinten? Enten sing pirsa? Ayat pinten? Surat nomor pinten? Al-Anbiya, surah Al-Anbiya surat angka pinten Bapak-bapak? Ibu-ibu? Piye ta iki? Surah Al-Anbiya niku angka pinten? Pinten, Mbah? Pirsa, Mbah? Mboten. Sinten sing sanjang 21 wau? Selikur, sinten sing sanjang selikur? Macet mriki, mriki, Mbah. Tindak mriki, Mbah. Mriki rin. Mang tindak mriki. Weh, engko hadiah ya mang keke Mas Abu Fatin. Nggih. Nggih, surah Al-Anbiya niku surat angka selikur. Mang keke aku kok diganti panitia. Nggih. Mang keke nggih. Niku Mbah mang sukani hadiah. Kersane barokah. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri. Nah niki lho. Ya Allah, jangan biarkan aku ini hidupku seorang diri ya Allah. Wa anta khairul warithin, dan engkaulah ahli waris yang terbaik. Nyuwun kepada Allah. Jadi nek kula sami niku enten sing dangu dereng kaparingan putra, baca doa ini teng surah Al-Anbiya ayat pinten? 89. Niki diwaos. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan biarkan aku hidup sendirian. Jadi wong urip iku butuh anak, butuh teman, butuh kehadiran putra-putrinipun. Nomor bacute nomor sekawan. Doane teng surah Ali Imran ayat 38. Surah angka 3 ayat pinten Bapak Ibu? 38 nggih. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, kula nyuwun paduka paringi anugerah putra ingkang baik, keturunan yang baik. Berarti keturunan sing salehah, saleh-salehah. Innaka sami'ud du'a, panjenengan ya Allah ingkang midanget doa. Bapak-bapak, teng Quran dongane cetha nggih, nyuwune kepada Allah, ya Allah putra sik saleh, ya Allah putra yang baik niku yang taat sama Allah, putra sing jadi pemimpinnya orang bertakwa. Bukan ya Allah berikan kepadaku anak yang nantinya kaya raya, tidak. Ya Allah kula nyuwun dumateng paduka ya Allah, jadikan nanti anak saya punya kedudukan tinggi. Bukan juga. Paham niki? Cukup sudah anaknya soleh dan salihah. Bapak Ibu sekalian, mulakno kula panjenengan sami mendidik anak sebagai ahli agama, bukan sebagai ahli dunia. Sebab nek ahli dunia iku wis akeh. Ahli dunia itu wis akeh. Kuwi nomor 1. Ahli agama itu yang masih sedikit. Ahli dunia pun kata sakniki lulusan teknik ABC kathah sanget. Lulusan fakultas ABC pun kathah sanget. Ngoten nggih? Tapi yang dibutuhkan untuk memperbaiki umat adalah orang-orang yang saleh-salihah, generasi yang bertakwa kepada Allah, yang paham agama Allah. Paham agama Allah. Sebab apa? Yang bisa merubah sebuah masyarakat, sing saged merubah sebuah negeri, dan negeri itu diberkahi Allah, adalah orang-orang yang ada di negeri itu beriman dan bertakwa.
Paham niki? Paham nggih? Sampun paham nggih? Lau anna ahlal qura amanu wattaqa la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Niku pun jelas. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka penduduk yang ahli tauhid, penduduk yang menyembah Allah, penduduk yang tidak berbuat kesyirikan, kemudian penduduk yang bertakwa, Allah akan memberikan keberkahan dari langit dan bumi. Nah, siapa yang bisa mewujudkan penduduk, generasi, masyarakat, bangsa seperti itu? Yang paham apa? Agama. Paham agama Bapak Ibu nggih? Paham agama nggih? Mboten ateges saya ini melarang putrane jenengan sekolah neng fakultas teknik. Silahkan. Kalau itu menambah imannya dan menambah takwanya. Paham nih? Kalau itu menambah imannya, menambah takwanya. Sakit dipahami? Apakah jenengan terlarang menyekolahkan anaknya di fakultas kedokteran? Oh, boleh di fakultas kedokteran, silahkan, selama itu juga bisa menambah imannya dan takwanya kepada Allah. Akhirnya tadi dokter sing sami taat dumateng sinten? Allah Subhanahu wa taala. Paham nggih Bapak Ibu nggih? Paham ya? Dokter sing wayahe zuhur mampu meninggalkan pekerjaannya kemudian sholat berjamaah. Insinyur yang mampu meninggalkan pekerjaannya ketika kumandang azan dan dia paham idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dia diseru hari Jumat melaksanakan Jumatan, dia bisa datang awal waktu, silahkan. Nggih? Paham niki? Paham nggih? Seorang ahli matematika yang pinter hitung-hitungan dan tatkala sholat maghrib dikumandangkan dia datang berjamaah ke masjid, silahkan, tidak ada masalah selama imannya terpupuk dan selama takwanya terbentuk. Paham niki? Ini anak jenengan kok titelnya ngasih profesor doktor MM burine MM maksudnya males nyang masjid. Nggih, titele profesor doktor burine MM males nyang masjid. Masya Allah. Kalau berbicara masalah sosial ndaki-ndaki, kalau berbicara masalah hukum duniawi ndaki-ndaki, kalau membicarakan masalah perdata tarik-tarik, membicarakan masalah pidana, napa niku sampai seakar-akarnya. Ngaten nggih. Tapi tatkala masjid berkumandang azan, dia masih di rumah. Nggih. Tidak pernah melangkahkan kakinya ke masjid, mencium lantai masjid, sujud kepada Allah untuk berjamaah. Lha ngaten niku leh nyekolahna dhuwur-dhuwur iku muspra, Mbah. Sing nyekolahna dhuwur-dhuwur niku napa? Muspra. Kalau di tangan orang-orang seperti inilah suatu negeri tidak akan pernah diberkahi Allah dan tidak akan menuju kepada keberkahan kalau generasinya tidak beriman dan tidak bertakwa. Paham niki? Makanya Bapak Ibu, selamatkan putra-putri kula panjenengan sami. Ajaklah mereka ke jalan surga Allah tabaraka wa taala. Lalu jamaah sami kados pundi, apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua untuk nyelametno anak? Ingkang nomor sepindah ya. Yang pertama, hendaklah kita itu menanamkan tauhidullah yang kuat, keimanan yang kuat. Nggih, menanamkan keimanan yang kuat. Kenalkan anak kita itu siapa Allah. Kenalkan itu. Kenalkan anak kita di mana Allah. Kenalkan pula anak kita hak-haknya Allah yang harus dipenuhi. Lho niki butuh tarbiyah. Kenalkan juga putra-putri kula panjenengan sami dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih, kenalkan niku dengan sunnah-sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niki berarti menanamkan tauhid yang kuat, meluruskan akidahnya,
menancapkan kalimat syahadat pada hati anak, inilah yang akan menyelamatkan putra putri kula panjenengan sami. Itu yang pertama. Nggih, sing nomor setunggal niku. Pertama adalah kula panjenengan sami kudu didik membawa anak kersanipun selamat. Didiklah anak ini memahami tauhid yang benar, memahami pondasi akidah yang lurus, terus diamalkan di dalam kehidupan. Piyambakipun menyembah Allah, beribadah kepada Allah, dan tidak berbuat apa? Kesyirikan. Itu pertama. Sing nomor kali, mengajarkan anak bisa membaca Quran sejak dini. Mula para ulama niku sebelum balik mereka sudah hafal Quran nggih. Usia 2 sampai 2,5 tahun niku mulai dihafalkan Quran. Mulai 2 tahun, 2,5 tahun niku wong tuane niku terus mulai dihafalkan Quran. Quran dihafalkan. Dan Allah memberikan kemudahan menghafal Quran itu di usia dini. Di usia dini nggih. Jenengan tes kemutan teng Indonesia niku enek hafid cilik jenenge napa sinten niku? Musa nggih. Niku ternyata Masya Allah waktunya untuk Musa bagi orang tuanya waktu yang emas, digunakan untuk menghafal Al-Quranul Karim. Pramila bapak-bapak ibu-ibu engkang gadah bayi, walaupun bayi belum bisa bicara, bayi ini dari sakit ngomong, tapi tolong di samping yang dibacakan Al-Quran, di sampingnya di gamel kurikulum tarbiyah bayi nggih. Jenenge metode KTB ini maksudnya TK kuliah, T tarbiyah, B ini bayi. Pripun jenengan beli tip hafalan Quran nggih. Nah, kalau anak kita menjelang tidur kita setelke niku dari juz 30 dulu. Juz 30 terus diulang dulu sampai 3 bulan. Juz 30, jangan pindah dulu. Nggih. Nah, setelah itu dipindah 3 bulan berikutnya juz 29 sing pendek-pendek, terus juz 28, terus begitu jamaah sami. Nanti nek pun mulai sudah bisa berbicara, dia bisa ngomong, ajari Al-Fatihah, terus ajari surat Al-Fatihah. Ngoten nggih. Niki mengajarkan anak kepada Al-Qur'an sejak dini, sehingga anak-anak kula panjenengan sami ada hafalan Quran pada dirinya. Allah pun akan memberkahinya. Rikala putra putri kula panjenengan sami bisa menghafal Quran, sakit membaca Al-Quran, Allah pun akan memasukkan putra putri kula panjenengan sami sebagai khairun nas, sebagai sebaik-baik napa? Manusia. Paham nggih? Bapak-bapak, luangkan waktu. Ibu-ibu, luangkan waktu. Jenengan kedah punya waktu untuk ngajari anak. Luangkan waktu. Nuwun sewu, engko nek wis gedhe kuwi angel lho, Pak. Gedhe kuwi angel lho. Nuwun sewu, napa meneh nek niku mboten teng pesantren. Lek arep nyekel anak iki kangelan lho kuwi. Paham nggih? Saat nyekel anak kuwi kangelan. Nek anake kuwi ora nek pesantren napa malih, dia di rumah bergaul dengan banyak temen, niku lek arep nyekel ki angel. Aku tak pondokke anakku sok nek wis lulus SMA. Wah. Ketoke kok wangel Pak, ketoke Pak. Sebab tangga kula nggih ngoten niku. Mbayang kene kuwi ndokoke pesantren kuwi sok nek bubar SMA wae. Begitu dia lulus SD sudah mulai bergaul dengan lingkungannya. SMA bergaul dengan lingkungannya. Nuwun sewu, Bapak Ibu. Zaman sakniki lingkungan niku pergaulannya itu Masya Allah wis ngeri lah, ngeri Mbah. Pergaulan anak-anak SMA itu ngeri pokoknya. Narkoba niku sakniki semarak. Dengan adanya HP yang dipegang oleh anak-anak muda niku justru ugi membawa bisnis narkoba niku marak ugi. Hati-hati niku. Nggih, putra-putri kula panjenengan sami iki sok untuk kiriman dicek iki sing dikirim apa yo. Engko gegek sing dikirim sabu-sabu. Gitu ya. Maka jamaah sami kula panjenengan sami darurat ini. Umat Islam darurat. Darurat napa? Pengaruh HP untuk anak-anaknya. Nggih, pengaruh HP untuk anak-anaknya. Wis nek wis kecekel karo HP, anak kuwi dadi males.
Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Nggih. Nek anak wis cekelan HP, kecanduan, waktunya akan banyak yang hilang. Nggih napa nggih? Nggih. Nah, terus ugi pola hidup dan gaya hidup anak itu gaya hidup orang-orang kaya, hidup mewah. Nggih. Nuwun sewu Bapak Ibu sekalian, makanya monggo niki kula pansami dipersudi ingkang sanget, selamatkan anak kula panjenengan sami dari lingkungan yang buruk. Tanamkan membaca Quran sejak kecil, menghafal Quran sejak kecil. Nomor 3. Nomor 3 nggih. Kalau nomor 1 napa? Selamatkan anak akidahnya. Nomor kalih ajari baca Quran, menghafal Quran ugi. Nomor 3 napa? Prioritaskan, utamakan masalah salat. Masalah salat. Salat ini terus tiang sepuh wajib membawa putranipun menjadi orang yang sadar salat. Sadar salat. Cobi bapak-bapak, ibu-ibu, mang tingali sakniki. Anak-anak wong Islam iku sing wis gak gelem salat wakeh napa mboten? Akeh napa kathah? Kathah apa umbruang? Umbruang. Coba hati-hati. Padahal perbedaan antara seorang itu mukmin atau kafir jika dia meninggalkan sholat. Dan apabila orang itu sudah meninggalkan sholat, Allah akan mengganti generasi. Generasi yang bagaimana? Generasi yang mengikuti hawa nafsu. Padahal yang membinasakan manusia niku dua. Satu, nafsu syahwatnya. Dua, syubhat. Nggih napa mboten? Nggih. Anak kita ini harus kita selamatkan. Nomor sekawan, hendaklah orang tua menyelamatkan akhlaknya anak. Nggih, sebabnya kasampurnanipun iman katitik saka ing kasampurnanipun akhlak. Dan Nabi diutus menyempurnakan akhlak. Maka orang tua ini perhatikan ini, akhlaknya anak dibimbing betul-betul dengan akhlak yang islami, dengan akhlak yang islami. Maka ini butuh sekali pendampingan, butuh pendampingan. Lha nek bapake lunga terus sibuk dhewe, mak yo sibuk wis. Siapa yang mendampingi anak kita? Akhirnya anak kita itu makan pakai tangan kiri, ora enek sing ngelokno. Coba kalau bapaknya ada, ibunya ada, enek sing ngelokno. Paham niki? Coba misalnya anak kita nuwun sewu angop saja, tidak ditutupi. Kalau di sampingnya ada anaknya, ada bapaknya, ada ibunya, bapak ibunya ngomong, "Mas, kalau angop tutupi." Tutupi. Tapi kalau bapaknya nggak ada di sampingnya, ibunya juga nggak ada di sampingnya, anak ini nggak ngerti adab Islami, anak nggih boten ngertos akhlak napa Islami. Paham nggih? Saged dipahami? Tidak menjamin sederek-sederek lulusan sebuah pesantren akan terus istiqomah iman dan istiqomah takwanya dan istiqomah akhlaknya. Maka dibutuhkan cek nomor gangsa apa? Orang tua itu ndaklah selalu mendoakan anak di waktu istijabah. Nek pengen nyelametno anakmu, dungakno anakmu di waktu-waktu yang istijabah. Banyak anak lulusan pesantren yang tadinya jilbab besar lepas jilbabnya. Banyak juga anak lulusan pesantren yang tadinya nuwun sewu alim, begitu keluar seperti keluar dari penjara jadi artis TikTok, joget-joget, bahkan kadang-kadang auratnya pun terlihat. Maksudnya yang mestinya tidak diperlihatkan kan nganggo singlet semene opo gak ketok auratnya. Nah ini loh. Maka kalau pengen nyelametno anak, doakan anak, selalu doakan anak di waktu-waktu yang istijabah. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Doa itu penting. Ya Allah, jadikan anak saya ini, keturunan saya ini orang yang mendirikan salat. Kalau dia masih melakukan salat, Allah pun masih melindunginya dan dia punya kontrol dalam dirinya, punya benteng yang kuat untuk menolak napa pengaruh yang buruk. Nomor 6 nek pengen nyelametno anak, awasi dengan siapa dia bergaul. Lho niki le, dengan siapa dia bergaul nggih, iku golekno kanca. Kancane iku sapa? Nggih, dengan siapa dia itu bergaul. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, pergaulan ini berpengaruh nggih. Bahkan nuwun sewu penyakit
akhlak yang buruk niku cepat sekali menular, cepat sekali menular. Kalau kita ingin melihat agama seseorang, cukup lihatlah dengan siapa dia bergaul. Maka lihat pergaulan anak niki diperhatikan. Terakhir, nggih, ajarkan zikir pagi dan sore. Pengen nyelametno anak, ajarkan zikir pagi dan sore. Anak niku dilatih, diajari pagi zikir, sore pagi zikir, sore zikir kepada Allah, zikir pagi dan sore niki dilazimi. Karena ini akan melindungi dirinya dari syaitan. Dan ini niki musuhipun anak kula panjenengan sami. Alhamdulillah Bapak Ibu teng akhir pengajian niki enten kalih hadiah kagem Bapak Ibu nggih. Niki hadiahe kagem ingkang saged jawab pertanyaan. Pertanyaan sing nomor setunggal, donga satu mawon nggih, setunggal mawon. Donga nggih ndongakno putra niku pripun? Monggo Bapak-bapak. Dongane ndongakno putra niku sing apik niku pripun? Pripun nggih? Rabbi habli minas salihin. Nggih, alhamdulillah Pak Imam pikantuk hadiah. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Pak Imam Sugiono maksudnya. Nggih. Nomor kalih. Niki ibu-ibu nggih. Ibu-ibu nggih, Bu nggih. Bu. Hadiah kagem jenengan nggih, Bu. Sing hadir iki anake wis 5 sapa? Sing putrane pun gangsal. Akeh men. Oh sitok tok. Loro. Oh telu. Alhamdulillah barakallah. Mugi-mugi berkah. Nggih, sing ngacung dhisik nika sing kerudunge coklat. Alhamdulillah putrane gangsal, mugi-mugi saleh salehah, manfaat kagem tiyang sepuh dunia akhirat. Bapak Ibu mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala nampi amal kula panjenengan sami. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring pangapunten dumateng kula panjenengan sami. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala ugi paring pangapunten dumateng kedua orang tua kula panjenengan sami. Sedayanipun mugi-mugi pun lebetaken surga dening panjenenganipun Allah Subhanahu wa taala. Menawi wonten kalep kang sule ngatur nyuwun gunging samudra pangangsami. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.